Dekat banget, lagian kayak kemarin misalnya ya, ada satu hadis yang sangat, terkenal tentang hari kiamat, yaitu adalah ketika Dajjal itu nanti datang untuk Mhm. menghancurkan Baitul Maqdis, itu dia datang bersama dengan 70.000 Yahudi Bani Isfahan atau, Mmm, 70.000 Yahudi dari Isfahan, gitu kan ya. Artinya Isfahan ini kan daerah Iran nih. Nah, oke. artinya itu kan berarti, Rasulullah seolah-olah memprediksi bahwasanya akan datang 70.000 Yahudi dari Isfahan, bersama dengan Dajjal kan gitu kan ya. Nah, Mmm, pertanyaan kita waktu dulu adalah kok bisa 70.000 Yahudi Bani Isfahan? Memang benar banyak orang-orang Yahudi sebelum terjadinya semua ini di daerah, Iran. Tapi 70.000 itu terlalu banyak. Tapi berita mmm. kemarin kan Israel ingin mengerahkan 70.000 personel kan untuk pergi ke Mmm. Iran kan, untuk ground attack. Oh my Nah, god. artinya menurutku, oh mungkin di sini nyambungnya ya. Allah. Orang-orang, semua bilang orang-orang muslim di seluruh dunia bilang gini, akhirnya ini menjadi make sense, Oke. gitu. Itu salah satunya aja dan banyak hadis-hadis yang lain. Kita banyak dengar cerita Ustadz, katanya Iya, sebelum hari kiamat itu akan ada Dajjal dan turunnya Nabi Isa. betul, heeh. Berarti ini akan segera turun Nabi Isa? Nah, aku coba sampein satu hadis lagi ya, yang juga bikin Oke. kita merinding. Ada satu hadis yang jarang banget dibahas, bahwasanya Rasulullah bersabda, akan datang masa di mana huru-hara besar di Syam. Syam itu kan sekarang kan mostly Suriah. Nah, Mhm. akan datang huru-hara besar di daerah Syam dan banyak sekali pembunuhan-pembunuhan. Seperti kita tahu juga di Suriah banyak sekali pembunuhan-pembunuhan ketika zamannya, revolusi Suriah itu, ketika di bawah Bashar Assad. Nah, ketika terjadi banyak sekali pembunuhan kata Rasulullah, maka akan terjadi perdamaian oleh seorang pemuda, kata Rasulullah. Dia membawa 3 bendera, artinya dia seolah-olah kayak menyatukan 3 kelompok, lalu terus kemudian dia punya pasukan kalau kecil 10.000, kalau besar 15.000. Artinya antara Mmm. 10.000 sampai 15.000, pasukan. Dan pemimpinnya adalah daripada keturunanku, daripada keturunan Rasulullah. Nah, ternyata setelah kita lihat, yang sekarang jadi presiden Suriah, itu check in the box. Tiga-tiga itu, bahwasanya dia dari 3 katibah atau 3 kelompok yang terus kemudian Mmm. berkoalisi, pasukannya setelah ditanya itu sekitar 14.000, 13 sampai 14.000, berarti check in the box juga. 14.000. Dan menurut bapaknya Ahmad Asyara ini, dia adalah, keturunan Rasulullah. Nah, artinya ini kan juga membuat kita kan deg-degan ya. Lalu Mhm. terus kemudian kata Rasulullah, laki-laki ini akan membawa kedamaian di daerah Syam, sampai digantikan oleh seorang pemuda dari Bani Hashim. Nah, pertanyaannya pemuda dari Bani Hashim ini siapa? Nggak tahu, tapi kalau dari Bani Hashim Mmm. berarti keturunan Rasul juga. Ini bersesuaian juga dengan hadis yang lain bahwasanya Imam Mahdi itu kan keturunan Rasulullah. Nah, artinya kalau Imam Mmm. Mahdi sudah ada di daerah Syam, di daerah Baitul Maqdis misalnya, maka ada hadis yang tadi, dimaksud sama Atta, bahwasanya ketika dia lagi mau sholat subuh, sudah Mhm. mau jadi imam, tiba-tiba Nabi Isa datang kan. Mhm. Ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa dipersilahkan, oleh dia untuk jadi imam, lalu terus kemudian Nabi Isa berkata, "Enggak, ini urusan kamu, kamu yang jadi imamnya."